Jika ada usaha yang menguntungkan dan menghasilkan uang lebih banyak, maka diantaranya budidaya arwana. Para penangkar ikan yang tergabung dalam koperasi Bakti Hayati Puslit Biologi LIPI di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia, optimis usaha budidaya arwana meyakinkan mereka karena terbukti produksi yang dihasilkan ikan hias yang dikategorikan mahal itu bisa meraup jumlah rupiah yang cukup besar. Kuncinya, selain modal, lahan, teknologi, dan sumber daya manusia, juga yang sangat penting, pengadaan induknya yang berkualitas dan produktif. Induk ikan yang sudah dibeli, didatangkan di lokasi kolam dalam kemasan kantung plastik beroksigen. Sebelum dilepas, dibiarkan setengah sampai 1 jam agar suhu air dengan induk yang ada di dalam kantung plastik menjadi sama. Setelah itu, ikatan kantung plastik dibuka dan tuangkan air kolam ke dalamnya sampai terjadi perubahan kualitas airnya secara perlahan. Perlakukan seperti itu agar induk-induk yang telah dilepas di kolam dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kolam pemijahan. Pemilihan induk ikan berkualitas, baik dan produktif dengan pola tebar di kolam secara monokultur dengan seks rasio antara jantan betina 1:1. Induk ikan berkualitas dan produktif itu biasanya mereka namakan mesin pencetak larva. Letaknya di mesin cetaknya itu di induknya. Sementara fasilitas dan tenaga kerja tidak ada tambahan sedikit pun, sehingga ini dalam rangka optimalisasi dan efisiensi dari fasilitas yang ada. Ini teknik budidaya ini memang sebenarnya sudah ditemukan dan kita pemasaran juga tidak masalah. Nah, kita mulai dari aspek budidaya ini diawali dengan pemilihan induk yang betul-betul sudah produktif gitu. Makanya waktu pengadaan ini kita selektif sekali, induk itu harus memenuhi syarat untuk bisa langsung cepat produktif dengan pendekatan ukuran. Ukuran itu biasanya kita 60 cm ke atas. Nah, itu diperkirakan kalau sudah 60 itu umurnya sudah 3 tahun. Dan itu hasil penelitian kita 3 tahun itu awal produktif gitu. Pengelolaan pemeliharaan ikan di kolam dilakukan secara intensif. Kolam sebaiknya memiliki sirkulasi air yang sempurna, berupa outlet dan inlet mengalir sepanjang tahun. Pakan harus diberikan berkecukupan, sekitar 3-5% dari berat badan. Produksi anakan yang dihasilkan optimal apabila kandungan telur atau fekunditas juga optimal. Maka memerlukan penyuburan kandungan telur dengan pakan yang dilengkapi tambahan gizi berupa vitamin. Pada saat pemeliharaan indukan itu, supaya cepat dia bisa mijah, bisa kawin gitu, itu memang sedemikian rupa, dengan terutama mulai dari treatment pakan. Kita biasa kasih karena ini sifatnya ikan ini karnivor, jadi memberinya ikan pakan ini berupa katak.
katak, tapi biasanya sebulan sekali selama 1 minggu itu katak itu disuntik oleh multivitamin, karena kenyataannya itu hasil penelitian dulu, analisis lambung ikan itu kalau di alam dia makanannya lengkap gitu. Makanya kita harus tidak hanya katak aja, tapi katak plus gizi yang lain yang dirangkum dalam multivitamin. Jadi caranya itu si multivitamin dimasukkan ke katak, nanti kataknya dimakan ikan. Biologi reproduksi budidaya arwana memijah dengan cara berpasangan dan berperilaku teritorial. Proses pengeraman telur dan inkubasi larva dengan cara disimpan di mulut induknya. Panen ikan dilakukan dengan mengeluarkan larva dari mulut induknya setelah umur eraman optimal 3-4 minggu. Berkurangnya jumlah anakan lebih dari 4 minggu, larva di mulut banyak yang hilang tertelan induknya. Dikeluarkan larva dari mulut induknya itu sudah pas betul, dia masih mengandung telur, si anakan itu, si larva itu yoksak tapi sudah mengecil sehingga dia sudah bisa renang. Nah, karena kalau kurang dari 4 minggu ikan itu masih tidur, belum bisa renang dan sulit pemeliharaannya. Sementara kalau lebih dari 4 minggu itu biasanya jumlah anakan yang di mulut, jumlah larva akan berkurang. Hasil anakan ini akan dipelihara secara intensif di akuarium yang berada di ruangan tertutup agar kualitasnya stabil. Akuarium dilengkapi dengan high blow atau aerator dan power heat filter untuk sumber oksigen. Untuk mengatur suhu optimal dalam pemeliharaan larva ikan, menggunakan alat pemanas heater agar suhu terjaga sekitar 29 derajat Celcius. Biasanya cukup di ruangan tertutup saja, jadi suhu ruangan itu menjamin untuk kestabilan kualitas air termasuk suhu air. Dengan demikian penyakit gangguan larva ikan selama pemeliharaan itu bisa diminimalkan sehingga mortalitas bisa rendah sekali. Dan di sana keuntungannya kita makin pintar dalam pemeliharaan larva, keuntungan akan makin besar. Jadi kegagalan dan teknologinya ada di sana. Usahakan ikan dalam pemeliharaan selalu dalam kondisi sehat dengan menjaga kebersihan akuarium agar tetap bersih dan sehat, bebas penyakit. Penggantian air dilakukan setiap hari sekali, sebanyak 1/4 dari volume air yang ada di akuarium. Setelah nanti dikeluarkan, kita dipelihara di akuarium, itu usia 4 minggu peliharaan di akuarium itu, jadi 4 minggu eraman di mulut, terus 4 minggu di akuarium, itu yoksak atau telur yang dibawa larva itu sudah terserap sehingga sudah berbentuk anakan sempurna dan itu yang siap dipasarkan. Nah, kita biasa dengan usia itu lepas telur langsung dipasarkan. Jadi cukup pemeliharaan di akuarium itu 1 minggu. Itu bagus untuk usaha karena percepatan memang bisa cepat dan bisa aja nanti dibesarkan, tapi sampai sekarang kita dibatasi dengan breeding, jadi artinya setelah lepas telur langsung dijual. Selama inkubasi larva, pakan yang diberikan pada masa pemeliharaan pembesaran berupa jentik nyamuk atau cacing beku sekenyangnya.
Teknologi budidaya ranching atau pembesaran di akuarium dari larva ukuran sekitar 5 cm menjadi 12 cm. Popularitas arwana sebagai komoditi komersial kelompok ikan hias sampai sekarang masih belum tertandingi dengan jenis lainnya seperti lauhan yang popularitas trennya hanya berumur relatif singkat. Arwana di Indonesia sudah lama terdomestikasi, produksinya terukur, target produksi bisa direncanakan, berproduksi tidak pernah mengenal musim, sehingga bisa memanen kapan saja. Semakin banyak menebar induk ikan yang produktif, maka panenan akan sering terjadi. Bahkan dapat dimungkinkan setiap hari dapat berproduksi dan pangsa pasar cukup luas. Pemasaran tidak masalah karena itu sangat kelihatan sekali dari tahun 1970 sampai sekarang arwana ini relatif stabil, tidak seperti jenis ikan lain ada penurunan popularitas tren seperti lohan dan sebagainya, tapi arwana relatif stabil, bahkan harga akan selalu naik. Kelebihan arwana banyak sekali. Dan saya baru-baru ini mendengar bahwa kita lucu gitu sampai ada impor arwana dari luar, dan itu sesuatu hal yang sangat aneh. Tapi itu sekaligus mencerminkan kemungkinan justru stok arwana kita yang dibutuhkan orang banyak itu kurang, sehingga mendatangkan dari luar walaupun harganya mungkin lebih mahal. Padahal kita juga itu perdagangan itu aneh gitu, karena kadang-kadang itu untuk reekspor kembali gitu, untuk diekspor kembali. Tapi lepas dari itu sepertinya stok arwana ini di Indonesia masih dianggap kurang gitu. Budidaya arwana silver oleh Koperasi Bakti Hayati dengan lembaga pelaksananya Pusat Penelitian Biologi LIPI hampir tidak menemukan kendala, mulai pengadaan induk, pemeliharaan, pemijahan, pengeraman, masa panen, pemeliharaan larva, pembesaran, dan penjualan. Kita disesuaikan dengan awal usaha ini dari arwana yang paling murah, yaitu arwana silver, karena memang dana terbatas. Namun demikian perencanaannya kita bertahap sampai ke arwana yang paling mahal seperti super red yang harganya jutaan. Namun demikian arwana silver punya banyak kelebihan, karena walaupun murah tapi karena sudah lama terdomestikasi sehingga teknologinya sudah begitu ketemu dan produktivitasnya cukup tinggi. Bahkan satu induk bisa mengeluarkan untuk panjang 60 sampai 70 cm itu 100 ekor bisa. Kalau di atas 70 bisa 200 ekor, bahkan kalau sudah 70 ke sana bisa sampai 300 ekor. Jadi hitung-hitungannya kalau ikan mahal seperti ikan Kalimantan ya, entah golden red atau super red, itu per induk hanya mengeluarkan anakan di bawah 100, tapi ini bisa lebih. Budidaya arwana ternyata saling menguntungkan bagi koperasi maupun Pusat Penelitian Biologi LIPI. Karena hasil penelitian dan pengembangannya telah menghasilkan produk komersial untuk memenuhi pasar lokal
regional, dan kebutuhan ekor.